Pemerintah bersikukuh menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dalihnya adalah, kenaikan ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Kenaikan PPN itu memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan. Meski sudah menjadi amanat undang-undang, mereka memandang bahwa kenaikan ini berpotensi mencekik masyarakat yang sekarang ini tengah tercekik daya belinya. Berikut 5 fakta PPN naik ke 12% mulai 2025. 1. Diinisiasi di era Jokowi, dan berlaku 1 Januari 2025. RUU HPP merupakan RUU usul inisiatif pemerintah, yang saat itu dipimpin Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Awalnya, RUU itu bernama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUP. Jokowi kemudian mengirimkan surat Presiden, Surpres, nomor R21 Pres 05/2021, ke DPR pada 5 Mei 2021 untuk membahas RUU KUP. Kemudian, surat keputusan pimpinan DPR RI, nomor PW 08529 DPR RI 6/2021 diteken pada 22 Juni 2021. DPR RI kemudian membentuk panitia kerja, Panja, untuk membahas RUU itu. Secara resmi, RUU KUP mulai dibahas pada 28 Juni 2021. Dalam pembahasan, RUU berubah nama jadi RUU HPP. Pembahasan RUU memakan waktu sekitar 3 bulan, hingga disahkan di tingkat 1, pada 29 September 2021. 8 fraksi partai di DPR menyetujui RUU HPP segera disahkan dalam rapat paripurna. Kedelapan fraksi itu yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PPP. Hanya PKS yang menolak. Hingga kemudian pada 29 Oktober 2021, Jokowi menerbitkan UU HPP. Dalam belait itu, disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11% pada 1 April 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025. Pemerintahan Jokowi mengklaim bahwa UU HPP dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karenanya, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak. 2. Berlaku ke semua barang yang selama ini dikenakan PPN. Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, memastikan tarif PPN 12% yang mulai berlaku tahun 2025, tak hanya dikenakan terhadap barang mewah. Padahal, semula kenaikan PPN itu disebut-sebut oleh pemerintah, bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Sabtu 21 Desember. Artinya, kenaikan PPN menjadi 12%, akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix. 3. Petisi penolakan warga. Masyarakat ramai-ramai menandatangani petisi berisi penolakan terhadap kenaikan PPN ini. Petisi yang berjudul, "Hi Pemerintah, segera batalkan kenaikan PPN", ini sudah tayang di situs cange.org, sejak 19 November 2024 silam. Pembuat petisi menganggap, kenaikan PPN menjadi 12% menyulitkan rakyat. Ia mengingatkan daya beli masyarakat sedang terpuruk. Petisi online tersebut pun diantar ke Istana Kepresidenan Jakarta oleh sejumlah massa dari beberapa elemen masyarakat. Mereka melakukan aksi tolak kenaikan PPN 12% pada Kamis, 19 Desember 2024. 4. Ada barang yang dikecualikan. Pemerintah menegaskan, tak semua barang dan jasa kena kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Beberapa di antaranya malah digratiskan PPN-nya oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merinci bahwa bahan kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN, telah diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 59 Tahun 2020.
Barang dan jasa yang termasuk diantaranya adalah beras, daging, ayam ras, sapi, ikan, bandeng, cakalang, tongkol, tuna, kembung banyar gembolo aso-aso, telur ayam ras, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, garam, gula konsumsi, minyak goreng, tertentu, cabai, hijau, merah, rawit, dan bawang merah. Kemudian jenis jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN, sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2024, yaitu jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, dan jasa persewaan rumah susun sederhana. Namun, pemerintah juga menetapkan bahwa barang-barang strategis tertentu masih dikenai PPN sebesar 11%, dengan 1% sisanya ditanggung pemerintah. Barang tersebut mencakup minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. 5. Guyuran insentif buat kompensasi. Guna meredam dampak kenaikan PPN ini, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan ekonomi, berupa insentif hingga diskon pajak sebagai stimulus. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan stimulus ini didesain untuk merespons guncangan ekonomi yang dialami dalam negeri, salah satunya terkait pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah hingga bawah. Adapun paket stimulus ekonomi tersebut diberikan kepada 6 sektor produktif, seperti sektor rumah tangga, yang mendapatkan bantuan pangan hingga diskon listrik 50%. Selanjutnya, sektor pekerja akan mendapatkan kemudahan, akses jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK. Lalu, sektor usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, diberikan perpanjangan periode pemanfaatan pajak penghasilan, PPH, final 0,5%, dari omzet hingga 2025. Berikutnya, industri padat karya, di mana pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah diberikan insentif PPH pasal 21 DTP. Lebih lanjut, sektor mobil listrik dan hybrid diberikan insentif, hingga sektor perumahan diberikan PPN DTP pembelian rumah.